Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat sore, ya udah jam 3. Oke, saya isi lagi daftar video untuk playlist di Microsoft Excel. Kali ini saya akan bahas jenis-jenis sel di Microsoft Excel dan perbedaannya gitu ya. Oke, ada sel yang bersifat relatif, ada sel yang bersifat absolut, dan sel yang bersifat semi absolut. Oke, mudah-mudahan teman-teman tahu, tapi saya jelaskan sedikit ya. Apa itu sel? Sel adalah, nah ini sih bahasa saya aja nih teman-teman yang paling mudah. Pertemuan antara kolom dan baris di Microsoft Excel. Nah, jadi kita tahu kan di Microsoft Excel itu ada kolom dan baris. A, B, C, D, dan seterusnya itu berarti kita sebut kolom. Dan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kita sebut baris. Jadi kalau sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Nah, ini sel apa? Berarti yang kita sebut adalah sel B3. Jadi kolom dulu kemudian baris. Atau kalau di Microsoft Excel kita bisa langsung lihat ini B3. Oke, simple ya teman-teman ya. Jadi sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Kita masuk ke jenisnya. Jenis-jenis selnya yang tadi saya bilang di depan, ada sel yang bersifat relatif atau sel relatif, ada juga yang menyebut referensi relatif atau sel yang relatif. Kemudian yang kedua ada sel yang bersifat absolut, dan ketiga ada sel yang bersifat semi absolut. Oke, di sini saya berikan penjelasan juga, mudah-mudahan mudah dimengerti. Oke, kalau sel relatif yang pertama yaitu sel yang jika di copy akan berubah atau pindah ya selnya gitu ya, alamat selnya. Misalnya A5. Kita kebanyakan kan kalau sel ini untuk pemakaian rumus, kemudian kita copy rumusnya gitu biasanya ya. Jadi kalau nggak ada rumusnya sih ya otomatis seperti biasa. Tapi kalau ada rumus kita copy, baik itu pakai geser maupun pakai klik kanan copy. Nah, itu nanti kalau kita kopikan yang bentuk sel yang relatif, maka dia akan berubah, pindah sesuai sel yang kita klik. Yang kedua, ada tidak ada tanda dolar. Contoh A5 saja, misalnya sel A5 gitu, atau A3 dan seterusnya. Jelas, pokoknya kalau yang tadi saya contohkan, ini adalah berarti sel B3. Jadi kalau nanti kita diisi rumus misalnya ngambil A5, ya kalau kita pindah klik kemudian paste di situ, berarti akan menyesuaikan. Misalnya klik copy di sini, kemudian kita taruh di sini, berarti akan jadi C3 yang tadinya B3. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua sel absolut. Ada dua juga sel yang jika di copy tidak berubah atau tetap. Jadi kayak terkunci ya, bahasanya terkunci. Sudah dikunci, dikuncinya pakai tanda apa? Kalau di Excel ada tanda dolar. Nah, contohnya misalnya ini sel A5, tapi ini ada tanda dolar di depan, tanda dolar di tengahnya. Jadi ini mengunci kolomnya, ini mengunci barisnya. Ya. Ini berarti absolut. Nah, nanti yang ketiga, sel yang semi absolut, itu sel yang salah satu kolom atau barisnya jika di copy akan berubah atau pindah. Jadi kalau nanti kita ambil contoh yang ini, yang semi absolut misalnya depannya ada dolar, berarti absolutnya di kolom ya, absolutnya di kolom, tapi barisnya tidak. Berarti contohnya ini bisa ada tanda dolar di kolom. Nah, contoh A5 tapi depan A-nya ada tanda dolar, berarti dia absolut kolom ya. Atau tanda dolar di baris, contoh A5, berarti ini adalah contoh yang absolut atau semi absolut, dia absolutnya di baris. Jadi semi absolut itu tengah-tengah ya, salah satu baris atau salah satu kolom atau barisnya itu ada yang terkunci. Nah, maka kita sebut semi absolut. Jelas ya? Jadi ada relatif, absolut yang semuanya terkunci, dan semi absolut
yang kolom atau barisnya saja yang terkunci. Nah, bagaimana contoh penggunaannya supaya lebih jelas? Kita langsung ketik HP. Oke, ini berarti selesai. Kita langsung contohkan. Ini saya udah punya laporan uang makan, uang transport, dan uang kehadiran karyawan. Nah, misalnya periode bulan Januari. Ini ada karyawannya ada 7. Kemudian ini hari kerjanya nih di bulan Desember. Si Abdul 24, Ahmad 23 hari, Hamid 26, Kusairi 21, Wartika 22, Henry 24, dan Mastu misalnya 25 hari kerja. Nah, kita tinggal mencari uang makan, uang transport, uang kehadirannya nih. Uang makannya di sini satu hari dapat 20.000, maksudnya ini. Uang transportnya juga satu hari dapat 10.000. Nanti uang kehadiran satu hari dapat 2.000. Ini kenapa saya pisahkan di sini. Yang uang kehadirannya nanti saya mau contohkan atau untuk contoh antara absolut, relatif, dan semi absolut. Oke, saya mulai dulu dari sel yang relatif dan absolut ya. Sel yang relatif dan absolut. Oke, saya contohkan. Misalnya saya mau mengisi uang kehadiran dulu nih. Jadi uang kehadiran tiap harinya itu 2.000. Jadi kalau Abdul 24 hari, berarti dia 24 kali 2.000. Berarti 48.000. Oke, ini saya contohkan di rumusnya. Berarti kita tinggal ketik sama dengan apa? Boleh ini dulu, boleh ini dulu. Berarti teman-teman udah tahu logikanya nih. Ini dikali ini hasilnya di sini. Nanti ini dikali ini hasilnya di sini. Nah, berarti yang kita kunci apa? Uang kehadirannya yang 2.000 ya. Berarti kalau nanti kita kliknya uang kehadiran dulu, berarti uang ini kita kunci. Ya, kita kunci dua-duanya nih. Boleh ketik manual pakai dolar di depan kolom dan di depan baris, atau langsung teman-teman ketika kursornya masih di F2 sini, teman-teman tekan F4. Nah, maka jadi ini namanya sel absolut ya. F2, sel F2 sifatnya sudah absolut karena dia sudah terkunci dengan misalnya lambang dolar ini ya. Oke, jadi nanti dia kalau digerak-gerakan kemana ya tetap F2. Langsung kita kasih kali, kemudian klik di hari kerjanya untuk Abdul. Nah, C5 ini namanya sel relatif, dia tidak ada tanda dolar sama sekali. Oke, enter. Nah, 48.000 kan, perhitungannya udah benar. Nanti kita buktikan fungsi sel relatif dan absolutnya. Nah, ini kan isinya sel relatif dan absolut ya. Yang F2-nya absolut, kemudian yang C5-nya relatif. Maka cara menggunakannya, kalau kita copy ya, jadi copy-nya nanti boleh copy begini, teman-teman ya. Nah, nanti dia akan menghitung otomatis. Bisa lihat di rumusnya. Ini yang awalnya F2 dikali C5. Ini F2 juga, tapi C6-nya udah, atau C-nya jadi berubah jadi C6 yang punya Ahmad. Ini 52, C7 jadinya punya Hamid, dan seterusnya. Ya. Nah, atau teman-teman misalnya mau ngopinya di copy gini, copy gitu ya. Kemudian ini, kemudian paste. Sama saja, ya, sama saja. Artinya dia akan berubah otomatis. Tadi yang saya bilang, kalau di copy kemudian tidak berubah atau tidak pindah, nah itu berarti sel absolut. Tapi kalau di copy kemudian di paste, dia jadinya pindah. Yang awalnya C5 di copy jadi C6, berarti dia relatif. Oke, teman-teman paham ya itu ya. Antara berarti ini apa? Untuk contoh yang sel relatif dan sel absolut. Diulang sekali lagi bahwa sel relatif itu tidak ada tanda dolar. Artinya nanti dia ketika dipindah, kalau dia mengandung fungsi atau rumus akan berubah. Tapi kalau yang absolut ada tanda dolar baik di kolom maupun di barisnya, dia kalau di copy nanti akan tetap F2, tetap F2, tetap F2, dan tetap F2. Oke, jelas. Oke, yang berarti itu kita udah jelaskan
sel relatif dan sel absolut yang pertama dan yang kedua, jenis yang pertama dan jenis kedua. Bagaimana kalau jenis yang ketiga? Nah, jenis yang ketiga ini tadi yang kita sudah sebutkan, bisa apa tadi, semi absolut, bisa di kolom, absolutnya bisa juga di baris. Oke, kita langsung contohkan untuk mengisi ini sekaligus uang makan dan uang transport. Nah, ini kenapa saya bilang pentingnya teman-teman mengetahui apa itu sel semi absolut ya. Oke, jadi saya langsung saja isikan, silakan perhatikan. Jadi sama dengan kita mau mengalihkan, berarti kan ini Abdul hari kerjanya 24, berarti uang makannya 20.000 sehari dikali 24 dikali 20.000. Berarti sama dengan boleh ini dulu, boleh ini dulu. Boleh, silakan aja. Misalnya saya pilih ini, berarti hari kerja dulu, misalnya C5 dikali. Nah, nanti yang kita kunci apa nih? Ya, kita mau contohkan supaya nanti kita buat sekali, bisa di copy ke kanan benar, di copy ke bawah juga benar. Untuk yang uang makan, saya kasih C5. Ini kan kolom. Ini yang saya kunci, atau boleh dikali dulu, dikali ini kan ya. Nah, kali ini. Berarti ini yang saya kunci barisnya. Berarti silakan dikasih dolar. Kasih dolar, manual boleh. Ini yang saya kunci kolomnya. Nah, teman-teman paham nggak bedanya ya? Ini semi absolut karena hanya kolomnya saja yang diabsolutkan. Kalau ini semi absolut juga tapi barisnya yang diabsolutkan. Enter. Hasilnya benar nggak? 24 kali 20.000 480.000. Oke. Nah, dengan begini kita bisa copy atau mau di drag boleh. Drag berarti harus tandanya begini ya, plus ya. Copy ke kanan. Apakah benar hasilnya ini? 24 dikali 10.000, uang transportnya 240.000. Kalau ini sudah dua-duanya, teman-teman blok, langsung copy juga ke bawah. Apakah benar? Cek. Misalnya yang paling bawah, 25 kali 20, 500.000, 25 kali 10, 250.000. Ini udah langsung benar, teman-teman. Ya, hanya sekali bikin, kita bisa geser ke kanan untuk copy, dan geser ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Sekali lagi, kita udah buat contohnya tadi ini, kita dengan mengisi satu rumus, C5 yang kolomnya diabsolutkan, kemudian dikali D4 yang barisnya diabsolutkan, hasilnya ini kita boleh copy ke kanan, jadi boleh di copy begini, boleh ya, sama aja. Nah, 240, kemudian dua-duanya kita mau copy gini, copy, kemudian dipaste di blok di sini, bisa. Akan hasilnya akan benar juga, sama. Jelas ya? Mudah. Dengan kita mengetahui jenis sel semi absolut, kita akan lebih cepat mengerjakan model-model perhitungan di Excel yang seperti ini contohnya. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin tambahannya, kalau teman-teman bisa lebih detailkan antara relatif, semi absolut atau absolut, dan ya relatif, absolut dan semi absolut. Kalau teman-teman misalnya di sini, saya contohkan di sini ya. Contohkan di sini, kita ketik sama dengan, kemudian misalnya kita klik sel 2000 F2, itu kalau teman-teman pakainya tombol keyboard yang F4, jadi ketika ditekan pertama itu berarti ya, tekan pertama itu yang absolut otomatis, tekan lagi yang kedua itu semi absolut yang barisnya, tekan lagi yang ketiga semi absolut yang kolomnya. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Jadi tekan pertama itu yang absolut, tekan yang kedua F4 lagi itu yang semi absolut yang baris.
tekan yang ketiga untuk yang semi absolut yang kolom. Mudah-mudahan bisa dipahami, silakan dipraktekkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan beri komentar juga pertanyaan-pertanyaan jika ada yang perlu ditanyakan. Mudah-mudahan channel ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.